Halo semuanya, semoga saat ini teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan juga tetap bersemangat ya. Pada sesi hari ini saya ingin sedikit berdiskusi dengan teman-teman mengenai analisis kurikulum. Ya, apa itu analisis kurikulum, bagaimana melakukannya, dan apa saja dampaknya pada proses pengembangan kurikulum kita akan bahas bersama melalui video ini. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menginformasikan terlebih dahulu bahwa video untuk sesi hari ini berjudul kurikulum analisis ya. Nah, setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan dapat yang pertama dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum analisis itu sendiri. Yang kedua, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan tujuan dari dilakukannya analisis kurikulum ini sendiri. Dan ketiga, diharapkan teman-teman dapat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang perlu dijawab dalam proses analisis kurikulum. Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai selesai. Kurikulum analisis. Teman-teman sebenarnya tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kurikulum analisis itu sendiri? Kalau dilihat kan secara terminologi ada dua kata yang termuat dalam istilah kurikulum analisis. Yang pertama adalah kurikulum itu sendiri, yang kedua adalah analisis. Nah, kita sudah sama-sama ketahui ya apa yang dimaksud dengan kurikulum, bahwa kurikulum adalah rancangan yang terstruktur, yang dirancang secara sengaja untuk bisa memastikan proses pembelajaran yang berlangsung dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dokumen kurikulum itu sendiri bisa berbentuk dokumen, bisa berbentuk pengalaman pembelajaran yang dirancang secara terencana ya, dapat berupa aktivitas dan interaksi di dalam sekolah juga. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kurikulum. Sedangkan analisis itu adalah suatu aktivitas atau proses membedah sesuatu. Nah, dalam konteks ini, yang dibedah adalah kurikulum itu sendiri. Maka kita bisa dapat simpulkan yang dimaksud dengan kurikulum analisis adalah sebuah proses membedah kurikulum. Sehingga kita bisa mengetahui komponen-komponen yang ada dalam sebuah kurikulum itu sendiri. Contoh, komponen pembelajarannya, pengajarannya, pengetahuannya, masyarakat, dan sumber daya. Maksudnya apa sih? Nah, sebagai contoh, kita mengetahui ada banyak sekali kurikulum-kurikulum yang sudah di-set oleh pemerintah. Contoh kurikulum 2013 yang disusun berdasarkan tema-tema. Nah, yang dilakukan dalam kurikulum analisis adalah kita mengidentifikasi atau menganalisis dari kurikulum yang sudah dirancang oleh pemerintah tersebut, apa sih proses pembelajaran yang diharapkan dari kurikulum tersebut, kemudian bagaimana pengajaran yang diharapkan dapat terjadi, kemudian pengetahuan-pengetahuan apa saja yang akan disampaikan melalui kurikulum tersebut. Kemudian dampaknya kurikulum tersebut terhadap masyarakat dan sumber belajar apa yang bisa digunakan. Nah, itu adalah gambaran yang dilakukan ketika kita menganalisis kurikulum. Jadi kita melihat part-part atau komponen-komponen yang ada dalam sebuah kurikulum. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan analisis kurikulum? Tujuannya adalah yang pertama untuk dapat mengevaluasi bagaimana komponen-komponen yang ada dalam kurikulum tersebut sesuai ya. Jadi untuk bisa mengevaluasi tersebut, maka kita lakukan analisis kurikulum ya. Jadi untuk memastikan apakah nanti komponen-komponen yang ada dalam kurikulum ini sesuai. Yang kedua adalah untuk bisa mengecek terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya harapan dari kurikulum ini dan asumsi-asumsi apa yang ingin dicapai melalui kurikulum ini. Jadi di awal kita menganalisa terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari kurikulum yang sudah dirancang. Karena apa? Karena kurikulum ini dirancang oleh orang kan, dalam hal ini kalau misal tadi kita ngomongin kurikulum 2013, maka kurikulumnya dirancang oleh pemerintah. Maka sebagai pengembang kurikulum, pengembang pembelajaran, ya kurikulum dan instruksional ya, pengembangan kurikulum dan pembelajaran,
Ketika kita ingin menjabarkan rancangan kurikulum tersebut menjadi rancangan pembelajaran dalam kelas, maka kita perlu mengecek nih, sebenarnya apa sebenarnya yang diharapkan dari kurikulum ini. Karena beda orang yang merancang beda juga nih maknanya, maka kita perlu mengecek terlebih dahulu. Yang ketiga adalah kita perlu mencari justifikasi ya. Justifikasi itu adalah pembenaran terhadap pilihan-pilihan yang dilakukan ya. Pilihan-pilihan tersebut bisa berupa pilihan tema, pilihan tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Maka dalam proses analisis kurikulum tersebut kita mencari nih justifikasinya apa. Nah, setelah itu semua diketahui, maka dalam tahapan selanjutnya pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran akan diketahui suatu track atau alur yang sesuai dengan harapan. Nah, lalu pada dasarnya kita melakukan analisis kurikulum untuk apa aja sih? Nah, yang pertama adalah kita melakukan analisis kurikulum untuk mengidentifikasi potensi-potensi masalah yang akan muncul ya. Jadi dari awal kita sudah identifikasi kira-kira apa sih masalah yang akan muncul, maka masalah tersebut bisa kita hindari dengan perancangan kurikulum dan pembelajaran yang akan dilakukan. Kedua, untuk memastikan bahwa keputusan yang akan dilakukan dalam kurikulum dan pembelajaran instruktur yang akan dirancang itu dapat mendukung tujuan yang diharapkan ya. Jadi kalau tadi kurikulum 2013 pemerintah sudah men-set tujuannya apa, kemudian diturunkan ke dalam rancangan kurikulum mikro dan instruksional di kelas, maka ada keterkaitan tuh antara tujuan yang dari pusat atau top ke bottom. Nah, yang ketiga adalah untuk mempelajari hal-hal yang ada dalam kurikulum itu sendiri. Nah, dalam rangka melakukan analisis kurikulum, ada 3 pertanyaan utama yang harus dijawab. Yang pertama adalah dampaknya. Kalau kita pernah membahas tentang social forces ya, bahwa kurikulum itu memiliki landasan terhadap social forces, di mana kurikulum itu membentuk masyarakat dan masyarakat membentuk kurikulum. Maka pertanyaan pertama yang perlu dijawab dalam menganalisis kurikulum itu sendiri adalah dampaknya. Apa dampak dari kurikulum tersebut? Ya, dampaknya terhadap masyarakat, orang tua, terhadap siswa itu sendiri. Pertanyaan kedua yang akan dijawab melalui proses analisis kurikulum adalah bagaimana kurikulum tersebut dikelola. Nah, yang dimaksud dengan bagaimana kurikulum tersebut dikelola adalah kaitannya kurikulum tersebut dengan sesi sebelumnya dan sesi selanjutnya, topik-topik yang terkait, dan bagaimana struktur kurikulum tersebut perlu ditata dalam konteks tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga adalah relevansinya. Apakah kurikulum yang ada ini sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum yang ada. Nah, 3 pertanyaan besar inilah yang kemudian menjadi dasar dalam kita membedah yang tadi ya, unpack the curriculum parts ya, membedah komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Nah, sampai di sini saya rasa sudah cukup pembahasan kita mengenai analisis kurikulum. Lebih lanjut, teman-teman bisa menguji cobanya dalam kasus-kasus yang lebih nyata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Selamat